memang nggak ada apapun ya teman-teman. Aku nggak menemukan pergerakan-pergerakan aneh atau apa gitu ya. Ini hanya ruangan-ruangan kosong saja. Siapa? Aku seperti mendengar suara apa ya? Aku seperti mendengar suara yang jelas di dalam ruangan ini. Kerosek. Seperti itulah kira-kira bunyinya guys. Seperti ada yang bergeser. Masuk nggak ini ke ruangan? Masuk nggak ini ke rekaman kita ini guys? Suara yang aku dengar di ruangan ini. Halo? Jelas banget ya. Kupingku ini masih sangat normal dan aku mendengarkan sumber suara dari ruangan ini. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video kali ini aku sudah berada di loji bekas pabrik gula Purwoasri Kediri, Jawa Timur ya. Jadi loji itu adalah rumah dinas yang dulu dihuni oleh para pejabat tinggi ya di pabrik gula Purwoasri Kediri pada masa zaman Belanda dulu. Nah, salah satu bangunan yang paling horor di tempat ini adalah rumah tua yang dibangun pada tahun 1924 ya. Letaknya berada di pojokan sendiri dan kita akan langsung eksplor saja guys. Yuk. Wow. Terasa sangat merinding dan gerieng-gerieng. Teman-teman, kali ini aku berada di areal kompleks loji ya, pabrik gula Purwoasri Kediri, Jawa Timur. Apa itu loji? Loji adalah kompleks perumahan dinas atau bangunan lawas peninggalan era kolonial Belanda yang dulunya dipakai oleh para pejabat tinggi pabrik gula ya. Di sini tuh ada beberapa bangunan-bangunan yang dulunya ditempati oleh para menir-menir Belanda. Dan aku akan coba eksplor ya malam hari ini yang konon katanya loji pabrik gula Purwoasri ini adalah salah satu komplek areal rumah-rumah tua yang horor guys. Jadi di depanku ini ada bangunan tua. Nah yang kayak gini kalian bisa lihat ya. Bangunan Belanda tua yang dibangun pada tahun 1924. Jadi di bawah situ itu ada tahun pembuatan rumah ini ya teman-teman. Salah satu bangunan yang terhoror di komplek ini adalah bangunan putih yang persis berada di depan kita ini ya. Karena banyak sekali cerita-cerita, entah itu penampakan-penampakan, entah itu bayangan-bayangan yang terlihat dari balik pintu itu. Oke guys, kita eksplor saja lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita eksplor kali ini masih di jam berapa ini? Jam 1.59 ya guys. Nah, kita coba tanya Google dulu jam berapa sekarang. Oke Google, jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 2. Pukul 2 dini hari tepat guys. Beneran ya, masuk di dalam bangunan ini langsung terasa banget merinding dan juga langsung berdiri ya bulu kuduk. Kula nuwun.
Plafon atasnya udah kayak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kanan ini ada ruang dapur. Di sini ada toilet tua. Dan di belakang sini ada bangunan ya yang terkoneksikan dengan rumah tua ini. Nggak tahu dulunya ini fungsinya untuk apa. Tapi di sini ada beberapa ruangan, guys. Eksplor bangunan Belanda benar-benar membuat bergetar juga di jam-jam yang seperti ini ya. Hello. Klosetnya kayak gitu loh dulunya. Wih, udah hancur loh ini. Plafonnya yang terbuat dari anyaman bambu, teman-teman. Dan kalian bisa lihat di depan rumah ini udah yang seperti ini gitu loh. Kita tadi masuknya dari sana ya, guys. Kalian dengar nggak? Aku seperti mendengar suara tung 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 gitu ya. Jadi di dalam rumah ini dari cerita-cerita yang aku dapatkan ya, itu beberapa kali orang melihat seliweran-seliweran seperti bayangan-bayangan gitu ya, yang terlihat dari luar sana. Karena di depan sana itu ada jalan ya, yang menuju ke perladangan tebu. Bayangan-bayangan ataupun seperti penampakan-penampakan itu terlihat justru di saat-saat sore hari, guys. Ketika orang pulang beraktivitas ya, menjelang maghrib dan jam sekitar itulah. Nah, di depan sana itu ada jalan ya, yang menuju ke perkebunan tebu ataupun perladangan tebu. Loji pabrik gula Purwo Asri Kediri. Kita lanjut explore, guys. Jadi jalanan yang aku maksud itu ya. Kita mulai awal. Astagfirullahaladzim. Aku mencium bau wangi yang sangat menyengat, guys, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bawah pohon besar ini ya, ketika aku keluar langsung tercium bau wangi ya, maknyeng gitu loh baunya. Oke. Sepertinya kita ditemani oleh dia. Bau wangi banget ya. Sekejap gitu langsung hilang bau wanginya. Jadi kalau dari samping kondisi bangunannya yang kayak gini,
benar-benar tercium bau wangi yang sangat menyengat dan seperti hembusan angin gitu ya. Wush, baunya wangi maknyeng, asem tenan. Bau wangi nyampe di sini ya. Ini sepertinya ngikut ini, teman-teman. Tetap ada bau wanginya di sini. Motorku aku taruh di situ ya, guys. Fenomena yang aku dapatkan ketika eksplor lokasi ini, keluar dari bangunan ini langsung tercium bau wangi yang sangat menyengat. Memang salah satu bangunan yang paling horor ya, paling angker adalah bangunan yang berada di pojokan ya. Pojokan arah pintu masuk sebelah kanan. Bangunannya itu ini. Sebuah bangunan Belanda yang dibangun pada tahun 1924. Ya kan? Kita coba lanjut explore, guys. Karena di sini masih ada beberapa bangunan lagi ya, contohnya yang itu. Loji-loji ataupun rumah-rumah tua zaman dulu yang berada di tempat ini tuh, aku melihatnya adalah bangunan-bangunan yang masih sangat layak huni ya. Karena bangunan ini memang masih dirawat ya, guys. Ini ada kain-kain putih kayak gini. Kain apaan itu? Wah, kita nggak bisa menemukan jalan masuk ini, teman-teman. Oh, bisa dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh seperti bekas kantornya dulu ya. Karena aku lihat di situ ada jadwal tanam bibit tebu giling loh, tahun 2000 berapaan ini. Ini bisa terkoneksi ke belakang, guys. Meja kuno dan ada berangkas kuno juga di sini. Kula nuwun. Wih, bangunannya sangat besar di sini, teman-teman. Nyampe di sini ya. Ini toilet saja. Jadi memang bangunan-bangunan Belanda yang berada di tempat ini tuh semuanya hanya bangunan-bangunan kosong ya. Bangunan-bangunan kosong. Kita coba tutup lagi, guys. Yang kayak gitu. Sekeliling bangunan ini memang terlihat horor dan serem kalau malam. Ya karena sepanjang kita menjangkau sorotan ke depan itu rumput-rumput liar dan pohon-pohon liar yang kayak gitu. Di situ udah peradangan tebu ya, teman-teman.
Jadi lokasi ini sendiri memang persis di tepi jalan raya dan sangat banyak sekali lalu lintas kendaraan meskipun di jam segini guys. Ini jam 2 dini hari tapi suara-suara truk itu masih nyaring ya, terdengar bunyinya. Bangunan putih ini tadi yang baru saja kita masuki. Ini ada jalan setapak ya ke arah sana ataupun ke arah bangunan yang berada di sana guys. Atau barangkali ada jalan lagi untuk bisa menembus ke arah situ ya teman-teman. Ini menuju kemana ini? Oh, ini menuju ke perladangan tebu di sini guys. Ini ada jalan setapak ya menuju ke arah sana terus. Tapi ini rimbun banget. Halo. Gila ini men, lokasinya udah benar-benar rimbun kayak gini. Nggak bisa dibuka. Oke guys, jadi di deretan bangunan di sini beberapa pintu-pintu untuk masuk ke dalam itu nggak bisa dibuka alias terkunci. Ini adalah salah satu bagian dari areal loji ya di bekas pabrik gula Purwo Asri Kediri. Coba kita ke depan teman-teman. Beberapa bangunan di sini tuh lampunya nyala ya kalau di bagian depan sendiri. Contohnya rumah ini lampunya nyala guys. Tapi ini meskipun nyala ya, kita nggak bisa masuk. Kita menuju ke bagian paling belakang sendiri dari deretan loji Purwo Asri Kediri ini. Jadi di belakang sini memang ada beberapa bangunan ya yang bisa kita masuki. Contohnya adalah rumah tua yang berada di bawahnya bambu kuning ini guys.
di balik situ juga ada bangunan lagi ya sebenarnya, teman-teman. Nah, di bangunan ini juga merupakan salah satu bangunan yang paling horor ya di deretan komplek loji pabrik gula Purwo Asri. Beberapa bangunan-bangunan yang tanpa lampu itu memang diceritakan bangunan yang paling horor ya. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kira? Banyak akar-akar pohon yang seperti itu. Jadi di bagian ini tuh juga salah satu bagian yang paling horor ya. Karena sering terdengar suara ketawa perempuan misterius dan juga penampakan si Kunti, guys. Ini ruangan apaan ya? Wow. Benar-benar sudah hancur kondisi bangunan ini. Astagfirullahaladzim. Parah ya. Di situ ada sumur tuanya loh. Pantesan aku terasa merinding banget ya. Mulai berjalan di lorong ini tuh aku mulai merinding. Gila men, lokasi ini bener-bener bangunan tua, bangunan lawas ya, di jam segini gitu loh. Kesana terus itu sebenarnya ada jalan setapak, tapi itu menuju ke perkebunan tebu. Karena bangunannya yang bisa kita eksplor ya hanya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya besar, beberapa ruangan di dalamnya, dan ruangan-ruangan yang berada di dalam sini tuh ukurannya juga besar-besar, tinggi-tinggi juga guys. Jadi ini kalau siang ini nggak bakal panas ya, dengan ketinggian yang seperti ini. Di sini area toilet saja guys. Bayangkan ya, rumah yang sebesar ini di zaman kolonial Belanda. Sedangkan para pribumi saja, rumahnya dulu masih nggak karu-karuan ya. Tapi para pejabat pabrik gula sudah menghuni, memiliki rumah-rumah yang kayak gini. Di tahun 1920-an guys, bayangkan. Rumah yang seperti ini. Mewahnya kayak apa gitu loh. Halo. Adakah seseorang makhluk di sini?
bangunan ini memang disebut-sebut salah satu bangunan yang paling horor ya. Selain bangunan pojokan yang pertama tadi kita masuki. Karena kondisinya rusak dan juga cerita-cerita si Kunti yang menghuni bangunan ini. Hantu-hantu, setan penghuni bangunan sini mana ini? Cobalah kalian itu bermain-main denganku sedikit saja. Selain bawang yang menyengat, tadi aku belum mendapatkan interaksi apapun ya guys. Explore di loji pabrik gula Purwasri ini. Aku coba hilir mudik saja di sini. Barangkali si Kunti berada di salah satu pojokan, di dalam salah satu ruangan. Kan lumayan gitu ya. Bisa bikin aku jegrak. Sepada, kula nuwun, nyuwun sewu. Memang gak ada apapun ya teman-teman. Aku gak menemukan pergerakan-pergerakan aneh atau apa gitu ya. Ini hanya ruangan-ruangan kosong saja. Siapa? Aku seperti mendengar suara apa ya? Aku seperti mendengar suara yang jelas di dalam ruangan ini. Kerosek, seperti itulah kira-kira bunyinya guys. Seperti ada yang bergeser. Masuk nggak ini ke ruangan? Masuk nggak ini ke rekaman kita ini guys? Suara yang aku dengar di ruangan ini. Halo? Jelas banget ya. Kupingku ini masih sangat normal dan aku mendengarkan sumber suara dari ruangan ini. Seperti ada benda yang tergeser ya, kerosek gitu atau yang seperti itulah suaranya, teman. Tapi nggak ada sesuatu yang berubah loh di sini. Nggak ada sesuatu yang berubah, tapi ada sumber bunyi suara. Halo? Coba sekali lagi. Tunjukkan eksistensi, tunjukkan tanda, tunjukkan bahwa kalian berada di sini. Apa ya? Seperti krosek gitu loh. Jelas banget.
Jelas banget ya, seperti suara benda yang tergeser. Tapi di dalam ruangan ini nggak ada benda apapun guys. Nggak ada benda apapun, nggak ada sesuatu yang berubah ya, nggak ada sesuatu yang berubah. Aku lihatnya tetap saja. Tapi ada sumber suara yang aku dengar sangat jelas ya di ruangan ini. Beneran loh. Ada interaksi ya ternyata, teman-teman. Meskipun kecil-kecil saja ini ada interaksi dan nyata gitu loh. Hello? Gila men. Sumpah gila ini. Di ruangan ini loh. Di ruangan di belakangku persis ini. Ini nanti saat edit aku akan coba dengar ya suara ataupun fenomena yang aku tangkap dari ruangan itu. Jelas banget ada suara di sini, tapi nggak ada sesuatu yang berubah. Kalau ada benda jatuh juga nggak ada. Semuanya sama seperti itu. Sangat jelas ya, sangat jelas dan mungkin kurang terdengar jelas di rekaman karena aku pakai mikrofon wireless ini guys. Jadi mikrofonnya persis berada di bawah mulutku ya. Kalau suara-suara sensitif biasanya kurang terdengar. Beda kalau pakai mikrofon eksternal ya. Mikrofon internal ya guys. Ini kita pakai mikrofon eksternal. Kita keluar saja, teman-teman. Penasaran aku. Kita coba masuk lagi, guys. Sangat jelas ya, terdengar di kupingku ada sumber suara dari ruangan ini. Sampai aku balik lagi nih. Atau barangkali kita bacakan sholawat saja di dalam ruangan ini, teman-teman. Sampai aku masuk ke sini lagi loh. Saking penasarannya, barangkali ada interaksi lagi. Kita baca sholawat saja guys. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi. Ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim.
wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke guys, kita udah masuk ke dalam situ sambil bersolawat, kita keluar saja yuk. Kita sudah berada di luar, kita juga sudah bersolawat di ruangan ya, yang ada sedikit interaksi tadi. Aku suka ya, meskipun terkadang ada sedikit ataupun kecil sumber interaksi, itu aku senang eksplor di lokasi-lokasi yang seperti ini guys. Teman-teman, mungkin aku akan cut explore saja. Kita sudah eksplor lokasi ini ya, dari ujung timur hingga ujung barat, di deretan bangunan loji yang berada di Purwoasri Kediri ini. Meskipun ya kita nggak bisa eksplor semuanya, karena memang beberapa bangunan itu pintunya terkunci guys. Teman-teman, maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Keren sih lokasinya guys.